Pada tahun 2019, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 109.546 tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Jumlah ini adalah salah satu jumlah tertinggi pada saat itu. Kini pada tahun 2021, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sebanyak 92.058 orang. Dilihat dari jenis usahanya, terdapat 3 sektor, yaitu sektor jasa, industri, pertanian, dan maritim. Di sektor jasa terdapat 50.688 tenaga kerja asing, di sektor industri terdapat 39.153 tenaga kerja asing, serta 2.217 tenaga kerja asing yang dipekerjakan di sektor pertanian dan maritim. Lantas, mengapa nilai ini cukup tinggi? Salah satu alasannya adalah keterampilan. Menurut CNN, keterampilan merupakan permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja khususnya di Indonesia. Memiliki sejumlah keterampilan tentunya sangat diperlukan bagi tenaga kerja. Dengan mengantongi keterampilan tertentu, dapat menjadi nilai tambah bagi para pekerja dalam persaingan tenaga kerja. Biasanya, faktor ekonomi menjadi penghambat bagi para tenaga kerja mendapatkan keterampilan tertentu karena keterbatasan biaya. Namun, bukan berarti skill atau keterampilan ini sulit untuk didapatkan. Melihat hal ini, tentunya tenaga kerja asing merupakan salah satu solusi yang digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu pekerja yang dapat diandalkan. Bersamaan dengan hal ini, gaji TKA di Indonesia memiliki gaji nilai lebih besar dibanding tenaga kerja lokal. Konselor bidang ekonomi dan bisnis Kedubes Cina untuk RI, Wang Liping menjelaskan mengapa hal ini dapat terjadi. Pekerja Tiongkok kebanyakan merupakan pekerja terampil dan manajemen teknis, sementara pekerja lokal kebanyakan kurang terampil dan cuma pekerja biasa. Maka gaji pekerja Tiongkok lebih tinggi, kata Wang. Lalu, hal apa yang dapat kita lakukan? Yaitu pelatihan kerja. Untuk hal ini, kita dapat membuat sebuah pelatihan kerja yang mampu membina tenaga kerja yang ada di Indonesia, agar dapat menjadi tenaga kerja yang lebih berkompeten dan dapat bersaing dengan tenaga kerja lainnya. Saat ini, sudah banyak program pelatihan, workshop, maupun sertifikasi yang bisa diakses secara gratis guna meningkatkan daya saing. Maka dari itu, dengan permasalahan tersebut, kami memberikan sebuah solusi, yang dimana kami mempunyai proyek yang bernama MAPAN. MAPAN singkatan dari Manusia, Tenaga, dan Kemampuan, yang merupakan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk mengedukasi para pekerja yang ada di Surabaya guna membantu meningkatkan pengembangan industri yang ada di Surabaya. Sustainable Development Goals atau SDGs itu adalah sebuah rancangan atau rencana aksi global yang dirancang oleh para pemimpin dunia, yang termasuk salah satunya adalah negara Indonesia. SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengatasi masalah lingkungan. SDGs sendiri berisi 17 tujuan dan 169 target yang akan dicapai pada tahun 2030 akhir. Dari ke-17 Sustainable Development Goals, kelompok kami memilih SDGs nomor 9, yaitu Industri, Infrastruktur, dan Inovasi. SDGs ini bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tahan lama, membangun industrialisasi yang inklusif, berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Kegiatan MAPAN memiliki kepanjangan yaitu Manusia, Tenaga, dan Kemampuan. MAPAN adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengedukasi para serikat pekerja yang ada di daerah Surabaya guna untuk meningkatkan perkembangan industri yang ada di daerah Surabaya. Kegiatan MAPAN ini akan kami lakukan secara online melalui media Zoom. Hal ini kami pilih berdasarkan 3 permasalahan masalah yang ada. Yang pertama yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas kinerja dari tenaga kerja di Surabaya. Yang kedua, mengapa kinerja pekerja di Surabaya perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan taraf hidup dari tenaga kerja tersebut. Nah, maka dari itu kami mengadakan proker MAPAN untuk mengatasi masalah tersebut. Ada juga gambaran dari kegiatan MAPAN. Kegiatan MAPAN ini akan dilaksanakan selama 2 hari, di hari Sabtu dan di hari Minggu, di tanggal 29 dan 30 April 2022 melalui media Zoom. Pada hari pertama, peserta akan diperkenalkan dengan program kerja MAPAN dan pengenalan pada masing-masing peserta yang akan diajak melalui breakout room. Pada hari kedua, MAPAN diisi dengan 2 materi dan 2 pembicara. Materi pertama itu materi kece, dan materi kedua itu materi bakso.
Materi kece adalah materi yang membahas tentang skala prioritas dalam setiap pekerjaan yang membantu para serikat pekerja menjadi lebih cerdas. Materi bakso adalah materi yang memberikan sebuah pelatihan kepemimpinan agar para serikat pekerja yang ada di daerah Surabaya tetap memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan yang kami maksud di sini yaitu para serikat pekerja yang ada di daerah Surabaya dapat meningkatkan skillnya seperti memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya. Sehingga dengan adanya materi bakso ini dapat memungkinkan para serikat pekerja yang ada di daerah Surabaya menaikkan jabatannya seperti menjadi mandor. Jadi kami berharap dengan kegiatan ini kami ingin membantu meningkatkan kinerja serikat pekerja dalam mengembangkan industri di Surabaya dengan cara memberikan pelatihan yang diadakan secara virtual. Yuk dukung pengembangan industri khususnya Indonesia dengan kegiatan Mapan ini.